Di syariat yang menunjukkan pentingnya berkhulwat dengan Allah adalah syariat salat malam. Syariat salat malam, qiyamul lail. Karenanya Nabi SAW ketika pertama kali dakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Perkataan pertama yang aku dengar dari Nabi tatkala beliau berdakwah di kota Madinah, kata Nabi, "Ya ayuhan nas afshus salam." Wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa ta'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Ini saatnya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman kita tidur, istri kita tidur, anak-anak kita tidur, kita bangun. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di dunia ini di atas muka bumi tidak lama. 60 sampai 70 tahun, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, meninggal. Dan semenjak kita meninggal dunia kita akan sendirian. Kita akan sendirian. Istri atau suami kita, anak-anak kita yang mengantar kita ke kuburan tidak akan menemani kita di kuburan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayit salas." 3 perkara mengikuti mayit. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji al-itsnan wa yabqa wahid. 3 perkara ikut, yang 2 pulang, yang 1 menemaninya dalam kuburan. Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Mungkin dia diantar pakai mobil, mungkin ada pembantunya, budaknya, antar dia, istri dan anaknya. Begitu dia dikuburkan, semua pergi meninggalkannya. Tinggal dia sendiri dalam. Yang menemaninya hanya amal solehnya. Nah, repot kalau dia selama di dunia tidak terbiasa sendiri dengan Allah. Dia hanya bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia berteman dengan kawan-kawan, kalau ngobrol dengan kawan-kawan, nanti dia repot di alam barzakh. Dia repot di alam barzakh. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat saya, biasakan diri untuk bahagia tatkala bersendirian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan tatkala Anda baca Quran tidak ada yang lihat. Rasakan kenikmatan tatkala Anda bangun malam kemudian salat malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan kelezatan bersendirian bersama Allah, berkhulwat dengan Allah, ya, maka kita akan mudah menghadapi alam barzakh meskipun kita sendirian. Meskipun tidak ada istri kita, meskipun tidak ada anak kita, tidak ada teman-teman kita, kita akan mudah menghadapi alam barzakh. Masalahnya kita di alam barzakh bisa lama sekali. Bisa jadi kita menunggu hari kiamat, entah kapan datang hari kiamat. Sebagian nenek moyang kita sudah ratusan tahun dalam alam barzakh. Sebagian nenek moyang kita mungkin sudah 1000 tahun lebih dalam alam barzakh, mungkin ribuan tahun menantikan datangnya hari kiamat. Nah, hidup ini cuma sebentar. 60-70 tahun. Dan betapa banyak orang yang meninggal sebelum 60 atau 70 tahun. Apa kata seorang penyair? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit. Betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih bisa hidup. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak wanita, mempelai wanita dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sudah dijahit untuknya dan dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak muda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya sudah dimasukkan dalam liang lahat. Oleh karenanya, kita tidak tahu umur kita kapan. Maka di antara syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah membiasakan diri berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kelezatan, kenikmatan beribadah tatkala kita sedang bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik teman adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik teman adalah salat malam. Qiyamul lail, salat malam adalah ciri orang-orang soleh.
Karena untuk bisa qiyamul lail tidak gampang. Banyak kelezatan yang harus dia lawan. Ya. Bangun malam, jam 3, setengah 4, jam 2. Ya. Lagi di puncak-puncak lezatnya, tidur. Ya. Kita kalau dikasih makanan apapun, kalau udah ngantuk, lebih enak tidur daripada makanan. Ada orang bilang saya, Ustaz, makan di sana, waduh itu enak, tapi lebih enak tidur daripada itu. Kalau udah ngantuk lebih enak mana? Tidur. Tidur paling lezat ya. Kemudian seorang bangun di tengah malam melawan rasa kantuknya. Dia bangun, dia paksakan dirinya bangun. Padahal kondisi lagi hujan ya. Udara lagi dingin, selimut ada di depan mata ya. Kalau tidur lanjut enak sekali Masya Allah. Tetapi dia lawan. Kemudian dia bangun, kemudian dia berwudu, subhanallah. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Karenanya Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi SAW, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan itu mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan sungguhnya salat malam menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan kalian dari dosa-dosa. Nabi mengumpulkan banyak keutamaan dalam hadis ini. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian salat malam. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau kalian ini, kalau kita, saya, antum dan ibu-ibu, bapak-bapak ya, dan ibu-ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Kalau ternyata tidak pernah salat malam atau jarang salat malam terus merasa soleh, ini kesolehannya dipertanyakan. Paham? Karena Nabi mengatakan, fa innahu da'bus salihina qablakum. Sungguhnya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum apa? Kalian. Kalau antum ternyata jarang salat malam, apalagi tidak pernah salat malam cuma setahun sekali pas Ramadan ya. Terus antum merasa soleh, maka hendaknya kesolehan antum dipertanyakan. Kalau antum sudah salat malam, rajin salat malam, jangan juga merasa soleh ya. Tetapi kabar gembira dari Nabi bahwasanya ciri-ciri orang soleh adalah salat malam. Kemudian kata Nabi, wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam mendekatkan kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan dosa-dosa. Wa manhatun lil itsm, dan menjauhkan, melarang dari perbuatan maksiat. Ini keutamaan salat malam. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala waktu ditanya tentang orang yang tidak salat witir, itu merupakan bagian dari salat malam, kata Imam Ahmad, "Hadza rajulun yatruku sunnatan sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza saqitul adalah idza taraka al-witra muta'ammidan." Kata Imam Ahmad, orang yang ini, orang yang sengaja tidak salat witir, maka ini orang yang buruk. Orang yang buruk. Bagaimana dia meninggalkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang kepercayaannya jatuh. Saqitul adalah tidak dipercayai lagi. Kenapa? Jika dia sengaja meninggalkan salat witir.